Steroid itu tidak membunuh langsung, tapi dapat menyebabkan gagal organ, iya. Iya. Yang membunuh langsung apa coba? Diuretik, bro. Kasih. Ada yang pakai klan sampai 4 sampai 6 sampai tablet, bro. Itu bahaya, jantung bisa berhenti. Kalau kamu banyak pakai klan, maka darah mengental. Darah mengental, kerja jantung berat, memompa, bisa berhenti. Bayangin, bro, kalau misalnya itu napas kita kan ngos-ngosan gitu kan. Itu apa? Darah kita mengental, bro, karena sudah kekurangan kalium dan potasium, karena dia menghilangkan lasik itu. Jantung kerja berat, oksigen beredar ke seluruh tubuh dan ke otak berkurang karena darah mengental. Bisa game. Dan satu lagi, bro, kita pakai steroid, tetap latihan keras nggak? Tetap latihan keras nggak? Berantem aja yuk, yang bilang pakai steroid lu tidur jadi gitu. Kerja di liver. Oke, kita masuk ke cutting, brother. Oke, cutting. Ya. Kalau cutting saya lebih senang pakai yang lebih ke short esternya, lebih pendek. Orang yang mau diet, benar-benar diet ya. Iya, tapi kita mau berbicara lomba, di terjun ya. Terjun mau lomba loh ya. Terjun ya. Ha-ha. Terjun, jangan yang cutting untuk kayak photoshoot. Jangan. Oke. Ini yang untuk benar-benar mau jadi atlet, Ya, mau lomba atlet. ya. Oke. Lanjut, brother. Ini seru nih. Oke. Kalian harus dengar ini ya. Saya kalau misalnya kemarin cutting, saya ada dua pilihan. Menggunakan testo enante dengan dosis yang TRT atau menggunakan testo propionate, karena testo itu sebenarnya sama produk. Yang membedakan adalah dosis dalam miligramnya. Oh. Misalnya kita menggunakan enante dengan dosis yang sama seperti propionate, maka yang dihasilkan sama. Retensi airnya juga nggak naik. Nggak naik. Kan naik. Oh. Mitos mengatakan kalau dia pakai iya. testo prop aja. Enggak, enante kita bisa. Bisa. Hanya dosisnya disamakan dengan testo pro. Retensi air nggak naik. Di badan juga TRT-nya pas. Gitu. Aku kemarin pakai itu. Oke. Gitu. Terus saya lebih senang menggunakan produk yang tidak menyebabkan gino terlalu tinggi seperti kayak Primo. Primobolan kan dia tidak menyebabkan gino. Primobolan. Nah, Primo lah kalau bilangnya Primo gitu kan. Primo udah ikutin aja. Kita pemakaiannya mungkin 75 sampai 100 mg sekali suntik. Itu paling rendah 75 sampai 100 mg. Sedangkan di luar negeri sana bisa seminggu itu bisa 300 sampai 400 mg. Ya untuk kitanya ya mungkin seminggu 2 kali aja dulu lah. Seminggu 2 kali. 75 sampai 100 mg Senin Kamis. Biar supaya nggak terjadi fluktuasi kan. Iya. Jadi harus stabil terus. Lalu oralnya saya klien masuk. Klien masuk. Itu klasik banget berarti. Iya. Hanya maksimal 40 mcg. Berarti satu butir dia itu 40 mcg ada yang 20 ada yang 40. Ya, 20 dan 40 di pagi hari. Yang saya heran, nah inilah yang kurang edukasi. Ada yang pakai klan sampai 4 sampai 6 sampai tablet, bro. Itu bahaya, jantung bisa berhenti. Gila lu. Karena kurang edukasi. Kenapa gue ketawa ini? Karena teman gue waktu di backstage tanya-tanya juga sih, atlet ya. Lu pakai klan berapa butir? Yang 40 mg bisa dia 3, brother. 120 berarti. Makanya itu menurutku tuh gila. Aku aja maksimal aja mungkin kalau mau gila mungkin 60 mcg. Tapi aku biasanya 40 mcg. 2 minggu pakai, 2 minggu off. Dia pakai satu butir 40 mcg. Berarti kalau 120 gila loh. Itu gila ya? Menurutku udah gila loh. Gila. Nah, dosis yang paling aman itu di 40 mcg. 40. Nah, hanya satu toh. hanya satu tablet. Wah. Dalam arti untuk kita supaya tidak terjadi hal yang diinginkan lah. Kan kalian tahu apa sih yang dicari untuk meningkatkan metabolisme sehingga dengan membuat termogenik badan. Jadi metabolisme kita cepat. Iya, istilahnya pembakaran lah ya. Pembakarannya gitu loh. Tapi jeleknya kalium kita keambil. Kalium. Iya, makanya bikin kram. Ya, benar. Ketika kalium keambil, otomatis kalau kamu banyak pakai klen, maka darah mengental. Darah mengental, kerja jantung berat, memompa. Bisa berhenti. Game over. Iya. Lalu stanozol nih ya. Hampir semua sih ngalamin kram banget. Bro pernah nggak dengar? Bro pakai Winstrol aja lebih aman yang suntik daripada yang oral. Stanozol. Iya, karena ke darah. Iya, sama aja. Sama Winstrol aja. sama stanozol, toxic liver nomor 2, bro, setelah halotestin. Oke. Dan pemakaiannya yang untuk mendapatkan benefit yang maksimal dengan mengurangi toxic livernya hanya 6 minggu di akhir. 6 minggu berarti finishing. Itu finishing. Setelah lemak kita di bawah 7%. Oke. Karena apa? Kenapa dia dipakainya maksimal 6 minggu? Toxic livernya nomor 2, bro. Iya. Kalau dipakai dari awal nggak salah, tapi dangernya yang
Itu yang bener-bener bahaya banget ya. bahaya banget. Karena kita diet kan itu bisa 3-4 bulan Nah, berarti. Nah, di bayangin. mix itu kayak tadi nih. Testo, Primo, Clan Stano Clan itu Stano. udah mix paling klasik Paling banget nih klasik di yang sudah anak-anak. ada. Oh, ternyata Stano di 6 minggu doang ya? Ini namanya gue di akhir. Satu bulan 1 minggu berarti. Heeh. Satu bulan 1 minggu 1 bulan 2 minggu. 1 bulan 2 minggu. Iya. Itu tuh finishing karena Oke. sebagai finishing untuk mengurangi toxic liver. Iya. Itu yang harus bahaya. Iya. Masteron. Ada yang pakai Masteron di awal kan? Ada yang Nah. sampai di mix tuh banyak banget tuh. Sedangkan di luar Ayam. negeri, Masteron itu dipakai untuk finishing, Bro. Ketika lemak kita udah di bawah 5%. Masteron. Sama halnya kayak yang Stano ya, finishing ya. Mm-mm. Oke. Kembali lagi, tadi Bro pernah nggak kalau misalnya bulking pakai Boldenon? Yang katanya kalau Boldenon bikinnya lean bulking. Ya pernah. Kalau gue sih jarang bulking brother. Ya jarang. Diet. Oh, kamu selalu diet maintenance ya? Selalu diet kalau Jaga tanding makan, diet jaga makan, ya. jaga makan. Ya. Nah, Boldenon tuh udah jangan dipakai deh kalau untuk kita yang untuk angkat beban atau bodybuilding. kenapa? Itu tuh hewan kok. Serius? Jadi Boldenon itu ya dia meningkatkan sel darah merah lebih banyak. Bayangin kalau misalnya sel darah merah banyak banget di tubuh kita, maka kan darah kan pasti akan mengental. Oke. Semakin dia banyak over kerja jantung berat. Itu yang berbahaya Boldenon. Sebenarnya itu tuh hewan untuk penggemukan hewan. Untuk hewan ya. Heeh. Berarti selama ini tren error ke manusia dong. Tapi Iya. ada nggak data yang menunjukkan kita apa ya? Wah, si itu meninggal tuh karena Boldenon. Cuman nggak ke up ya kali ya. Gini, setahu aku adalah steroid itu tidak membunuh langsung, tapi dapat menyebabkan gagal organ iya. Iya. Yang membunuh langsung apa coba? Diuretik, Bro. Diuretik itu membunuh langsung. Makanya banyak atlet luar yang meninggal kemarin. Iya. Itu karena diuretik, Bro. Bukan karena steroidnya. Steroid itu nggak membunuh secara langsung. Gua teringat nih sama teman gua nih. Dia salah satu atlet, nggak usah sebut nama ya. Salah satu atlet dari Kalimantan, brother. Mungkin bro juga tahu nanti di belakang aja kita ngomongin namanya. Dia itu kalau pakai diuretik, bro, lasik ya, langsung kita bilang lasik aja. Itu bisa 4 sampai 7 Gila. butir sehari. Gila. Karena mindset dia gini, gua minum air putih ya. Gua minum ini nanti menjelang event toh minum diuretik. Jadi menggampangkan. Ya udah kencing-kencing udah sauna, met, lasik lagi. Gila. Udah 7. Tahu nggak kenapa Udah diuretik, Bro? lasik, dul kolak masuk lagi nih. Waduh. Dul kolak yang untuk pup kan. Aha. Nah, itu bahaya banget Tahu ya. nggak kenapa diuretik 4 berbahaya? sampai 7. Dan dia ngomongnya itu sambil kayak bangga banget. Nah. Gua punya lasik. Nggak, kamu jujur nggak? Kamu nih, pernah lu mau lihat? pernah pakai diuretik nggak? Lasik iya. Aku pernah. Lasik, Dan iya. kalau nge-push kamu merasa gini nggak? Tapi gua nggak enak. Gemeter, Iya, napas pendek, Dapat terus abis nge-push tuh kayak muka pucat. iya muka pucet terus gua rasa otot gue itu kayak Nggak ngepam? Iya, kayak layu Kan? Gemeter. Iya. Gua pernah. Bayangin, Bro, kalau misalnya itu napas kita kan ngos-ngosan gitu kan. Itu apa? Darah kita mengental, Bro, karena sudah kekurangan kalium dan potasium karena dia Oke. menghilangkan lasik itu. Hmm. Jantung kerja berat, oksigen beredar ke seluruh tubuh dan ke otak berkurang karena darah mengental. Bisa Hmm. game. Ngeri. Nah, itulah yang kata-katanya ya. Lu Nah. pakai lasik. Lu pakai lasik Nggak, A-5, nggak. A-3. Jangan. Iya. Jangan. Jadi ini edukasi, Edukasi, brother. mengerikan. Ya. Stop. Lebih baik kalau Pakai misalnya mau tanding yang pakai berat badan, kamu dietnya harus lebih panjang deh. Iya, bener. Lebih Setuju. panjang. Jadi main di pola makan ya. Iya, terus defisit terus, lebih aman gitu loh. Dan sebenarnya kita tuh nggak perlu cut water kok. Nah, ini nih. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut, brother. Iya. Nah, kita yang kita Balik ke istirahat ya. steroidnya di bulking dan cutting gitu. Soalnya ada pembicaraan juga di pertanian itu lu nggak usah diet air lah, nggak usah inilah nanti high sodium, high water. Nah, lanjut brother, gimana Oke. yang cuttingnya? Oke, kalau cutting, aku kemarin sih ya menggunakan ya. Sekali lagi ini bukan ngajarin ya, saya lebih baik jujur ya. Testosteron enante, sedangkan dosisnya yang propionate, dosisnya yang rendah, TRT lah saya bilang. Lalu saya pakai Primobolan, Clan, saya sama Halotestin saya pakai. Halotestin sebagai finishing. Oh, sebagai finishing. Karena halotestin itu fungsinya adalah di tubuh itu adalah mengeraskan tubuh, tetapi tidak menaikkan berat badan. Tetapi toxic liver nomor 1. Nomor 1, Keras banget Di atas dan Tanojo dipakai hanya maksimal 2 minggu menjelang event. 2 minggu, berarti finishing aja ya. Finishing aja. Dan halotestin itu sebenarnya banyak pakai atlet-atlet yang powerlifter kalau mau tahu. Oh. Sama angkat berat. Kalau misalnya yang nggak pakai
tes. Hmm. Karena dia nggak menaikkan berat badan sehingga per kelasnya bisa masuk. Oke. Tapi powernya gila. Powernya gila ya. Tapi toxic liver nomor 1. Oke. Ngeri. Oke. Jadi sebenarnya aku nggak perlu pakai macam-macam. Yang aku heran ya, buat teman-teman yang new muscle, super new muscle, kalian pakai stacking seperti binaraga, itu ngapain? Buang-buang uang. Ya. Gitu loh. Lebih baik pakai belajarin steroid yang dengan benar, manfaatnya apa negatifnya. Jadi kalian bisa mengurangi budget, lebih tepat penggunaannya untuk sesuai dengan kelasnya masing-masing. Iya. Sepakat brother. Iya kan? Banyak banget yang baru 6 bulan lah, baru setahun lah, dia belum tahu limit tubuh dia itu Nah. udah langsung make brother. Karena ada juga yang nanya-nanya kan, lalu latihan berapa tahun? Gue bilang baru 6 bulan bang. Aduh. Dan satu lagi bro, kita pakai steroid, tetap latihan keras nggak? Tetap latihan keras nggak? Berantem aja yuk, yang bilang pakai steroid lu tidur jadi gitu. Ada di kolom komentar brother, itu di YouTube Iya. siapa itu? Itu. Ah udahlah pengguna bangga apa yang lu banggain, tidur aja jadi. Gua mau berantem aja lo, gua perlu satu tangan main yuk. Mohon maaf ya buat teman-teman yang bilang bahwa kamu gede pakai steroid, kamu gede pakai HGH, kamu gede pakai peptide dan lain-lain. Bro, mau pakai peptide, HGH, steroid, kalau latihannya nggak kenceng, nggak akan jadi. Kembali lagi ke basicnya adalah latihan keras. Oke, tadi udah gua dengar nih dan mungkin teman-teman bisa ini jadi bahan edukasi lah brother ya kan. Yang semua di luar kadang-kadang banyak yang salah anjuran dari brother saya yang bilang katanya. Jadi ini bisa jadi apa ya? Jadi salah satu yang bisa gue bilang ya. Iya. Gue ngomong gini kayak nanti jadi Nggak gini aja, kita mengedukasi aja udah gitu aja. Mengedukasi supaya nggak sampai salah kaprah. Kita nggak menganjurkan. nah itu. Maksud gue ke situ. Gue dari belibet ngomongnya. Nah, jadi gitu aja. Jadi mungkin nanti kalian bisa ngelihat di YouTubeku juga ada soal edukasi Dr. Dimas, Dr. Akbar yang aku tahu. Dan aku harap kamu bro, dengan subscriber yang banyak ya, subscriber yang banyak, kamu bisa lebih mengedukasi tentang manfaat Ya. dan ini. Kita hanya baik bro, bukan menyuruh. Niat kita baik supaya kesalahan-kesalahan tidak turun menurun. Karena gini brother, event itu kan setiap tahun banyak banget, bahkan per minggu ada gitu. Orang-orang berarti antusias fitness itu makin banyak. Steroid nggak bisa dihilangkan. Dan nggak bisa dihilangkan. Hanya bisa disafetykan. Iya, makanya nih kenapa juga aku open brother untuk ngomong ini di YouTube aku ya itu karena apa ya? Kita punya peduli. Katanya. Kamu peduli karena kamu punya rasa peduli. Nah, itu secara nggak langsung gue sih nggak mikir ke situ, cuman gue mikir kamu punya peduli supaya nggak salah gitu, supaya nggak salah. Orang-orang supaya nggak salah. Junior kita supaya nggak salah. Nah, itu. Dan esok akan ada bibit-bibit yang bagus untuk pertandingan keluar. Mudah-mudahan bisa sampai Mr. Olympia. Iya, baru-baru ini banyak yang keluar ya. Ya, atau mungkin masuk ke pertandingan BBPF sekalian gitu. Ya, yang paling besar apa ya? IFBB ya. Ya kan ada Yang kalau kita kan mengamunya ke BBPF ya kan. Terserah silakan masing-masing deh. Gitu. Yang penting kita bisa berprestasi. Iya. Gitu. Ya, itulah itu ya. Jadi intinya di sini bukan suruh untuk pakai tapi lebih ke edukasi. Edukasi. Itu. Nanti kalau lebih tanya lebih jauh di Instagramnya ada ini Agung Satrio. Yes. Nanti kalau misalnya ada yang tanya-tanya, tapi ya saya harap jangan tanya masalah dosis dan lain-lain deh. Iya. Saya lebih senang kamu nanya manfaatnya apa, negatifnya apa. Lebih ke kayak teman sharing gitu ya. Sharing teman kita ngobrol. bicara. Saya nggak pengen menyuruh-nyuruh gitu. Iya. Oke, itu aja. Baikku. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Nanti kita bicara Thank you. tentang yang itu ya, yang strategi-strategi. Yes. Saya akan buka bagaimana strategi diet pada saat latihan, pada saat diet, lalu pada saat conditioning 3 hari menjelang tanding. Saya akan buka. Saya orangnya pengen semua orang di Indonesia anak muda bagus semua. Karena aku akan semakin tua, kita akan semakin tua. Apa sih yang mau dikenang? Prestasi kita bullshit. Prestasi kita nggak akan dikenang. Iya. Prestasi kita nggak akan dikenang teman-teman yang berprestasi, tapi ilmu kita yang mengalir seperti air. Itu yang dikenang. Ya. Oke, brother. Nanti kalau berkunjung ke YouTube-nya Agung Satrio ya, ini. Thank you. Mantap. Bye-bye.